Indonesia Darurat Programmer. Kalimat sederhana yang merubah banyak hal di hidupku. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Ya, di sini kita ketemu lagi dengan One Man Startup ya. Kita akan ngomongin masalah tadi ya, dibilang sama teman kita, Mas Sastra Pangabean. Ya, Sastra Nana, salah nama Sastra Nana Nababan. Aduh, susah nih. Sastra Nababan, ya. Ya, dia itu programmer developer circle ya, semacam kita bilang lead community-nya developer circle. Dan dari sini ngomongin masalah Indonesia Darurat Programmer. Nah, sekarang kita sudah ada solusinya. Jadi Indonesia itu sudah tidak darurat programmer lagi. Kenapa? Karena sudah ada solusinya yaitu ChatGPT. Kenapa dibilang kayak gitu? Karena permasalahan Indonesia dalam programmer itu pasti pertama adalah kenapa orang kuliah di IT tidak semua jadi programmer. Pertama itu. Hal ini juga dicurhatkan sama saudara kita. Ya, kita lihat klipnya. Ada audiens yang bertanya, lebih ke curhat sih sebenarnya. Dia bilang gini, kami punya ide startup, tapi kita kesulitan cari programmer. Kita udah coba cari kemana-mana, kita udah coba cari ke kampus, belum nemu juga. Yang kedua adalah kalau kalian bisa lihat, mungkin kalian bisa lihat video referensi ini menanyakan bahwa sebenarnya kerja kerja sebagai programmer itu nggak nggak semua sunshine and rainbow ya, nggak semuanya pelangi gitu, karena emang banyak hal gitu, banyak yang susah dan segala macam itu yang biasa nggak diomongin di video YouTube ya. Yang kedua adalah masalah bayarannya. Karena apa? Karena kalau kalian lihat ini beberapa contoh, nah mereka itu bayarannya murah ya. Kadang programmer mobile itu bisa dibayar UMR, atau kalian lihat ini .NET dibayar cuma 5 juta. Ada contohnya kayak gitu. Nah, intinya adalah perusahaan itu nggak mau ngeluarin duit buat programmer. Dan pas banget sama solusi kita yaitu pakai ChatGPT. Kenapa? Karena kan yang penting program jadi kan. Jadi kalian perusahaan hanya butuh orang generalis yang tahu mau bikin apa aja, tinggal nanya ke ChatGPT dan selesai jadi. Tinggal di copy paste, validasi, jalan dan saya jadi. Yang ketiga adalah eh, karena biasa perusahaan itu bikin probation lama gitu kan, kadang probation bisa 6 bulan, kadang emang ya kalau kalau misalnya dia di merger tadi probation lagi gitu kan. Nah jadi ya itu realitanya lah ya, dan juga banyak layoff ya. Anggap aja layoff itu sebagai ya pure bisnis ya, karena kita perusahaan itu usahakan pure bisnis gitu. Jadi kalau misalnya ya di layoff ya udah berarti mereka emang nggak butuh gitu, maksudnya kayak gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah eh, solusi ini udah tepat belum membuat perusahaan-perusahaan Indonesia? Sebenarnya tepat ya, karena mereka kan mau murah, mau cepat, mau cepat, mau nggak keluar duit, kalau bisa nggak bayar BPJS, kalau nggak bisa nggak bayar THR-nya, kalau bisa ya ya intinya tinggal subscription aja ya. Ya paling ya ini kan pakai token kalau ChatGPT paling bisa bisa $20 lah per bulan. Nah itu udah bisa ngeganti beberapa programmer. Tapi tetap butuh satu programmer yang tahu semuanya gitu. Jadi intinya anggapan aja ChatGPT ini bisa meningkatkan efisiensi dengan mengurangi resource. Sama sih seperti mesin ya. Kalau kalian lihat di contohnya adalah di sawah, contoh sawah. Kalau belum ada traktor, kalian akan butuh 5 petani untuk panen. Sedangkan jika udah ada traktor, udah ada alat-alat lain, paling kalian cuma butuh satu orang untuk ngendarain itu, dan itu kalian bisa kurangin banyak loss. Nah, ChatGPT itu sama kayak traktor ini gitu. Nah, saya akan ngasih ilustrasi sebenarnya kayak gitu. ChatGPT itu tools, tapi butuh orang untuk mengoperasikannya supaya hasilnya optimal. Yang paling berkena di ChatGPT ini pasti adalah UI UX dan orang-orang yang bagian desain ya, karena udah banyak bisa generated AI untuk bikin desain dan lain-lain. Udah merambah ke 3D juga, dan juga udah merambah ke programmer juga. Nah, ini kita akan ngomongin hal ini di pertemuan di video selanjutnya. Oke.